kita juga akan membahas lagi menelaah di mana kemarin sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI kemarin ini menjadi sorotan pastinya. Bukan hanya karena kehadiran Presiden Prabowo semata, tetapi juga karena arah kebijakan fiskal tahun 2026 yang resmi dipaparkan melalui nota keuangan RAPBN. Pertanyaannya, apa saja sebenarnya inti pesan Presiden? Lalu kemudian bagaimana postur anggaran tahun depan dan seperti apa reaksi pasar terkait dengan pidato kenegaraannya? Kita akan bedah pemirsa dalam menelaah RAPBN 2026 pemirsa. Setidaknya kemarin Presiden Prabowo Subianto ada menyampaikan kurang lebih ada 8 fokus pemirsa yang menjadi prioritas utama dalam APBN 2026 atau RAPBN 2026. Yang pertama ini terkait dengan ketahanan pangan, alokasinya 164,4 triliun pemirsa, ini untuk lumbung, pupuk, dan juga bulog. Lalu juga untuk ketahanan energi dialokasikan sekitar 402 triliun, ini menyangkut dengan subsidi, migas, dan juga transisi EBT pemirsa. Kemudian juga akan makan bergizi gratis, yang ini anggarannya 335 triliun yang dikhususkan ini untuk pelajar, anak-anak, bahkan juga kelompok seperti ibu hamil pemirsa. Lalu ada juga pendidikan, di mana alokasinya ini 757,8 triliun rupiah, di mana ini adalah anggaran yang terbesar sepanjang sejarah untuk fokusnya pada pendidikan. Lalu kemudian pemirsa, selain 4 ini ada 4 lagi lainnya pemirsa yang juga menjadi fokus dari apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo. Yaitu adalah dari segi kesehatannya akan dianggarkan, dialokasikan ini 244 triliun untuk anggaran kesehatan. Salah satunya kan juga sudah ada cek kesehatan gratis yang dilakukan. Kemudian dari segi perekonomiannya nanti akan fokus pemberdayaan ekonomi secara lokal pemirsa. Nantinya itu juga berkaitan dengan Koperasi Merah Putih yang memang sudah diresmikan, diharapkan ini bisa menstimulasi perekonomian. Dan kemudian ada juga pertahanan rakyat semesta dengan memperkuat ketahanan nasional, serta juga akselerasi investasi dan juga perdagangan secara global. Jadi sekali lagi Presiden Prabowo itu menegaskan bahwa RAPBN 2026 ini disusun dengan semangat keberpihakan kepada rakyat, yang fokus-fokus utamanya yang 8 ini yang sudah saya bacakan. Tapi tentunya selain itu ada hal yang harus kemudian juga jadi perhatian, yakni pengendalian inflasi, pemerataan pendidikan, efisiensi anggaran yang juga menjadi garis besar kebijakan fiskal yang akan dijalankan. Semua langkah ini, kata Presiden, harus dibarengi dengan akuntabilitas agar setiap rupiah APBN berdampak nyata bagi masyarakat. Lalu pemirsa, kita lihat perbandingannya bagaimana ya antara RAPBN 2026 dengan yang sudah dijalankan di tahun 2025. Jadi ada beberapa pemirsa. Indikator utamanya saya bagi 3 secara sederhana, mulai dari belanja negaranya. Kalau di 2026 ini anggarannya itu 3.786,5 triliun rupiah. Ini estimasi pemirsa. Sementara kalau di 2025 itu 3.621. Artinya ada kenaikan secara year on year-nya 7,3%. Kemudian kalau dari pendapatan negaranya, proyeksinya kalau untuk 2026 itu 3.147,7 triliun atau naik 9,8% pemirsa dibandingkan dengan tahun 2025 yaitu 3.005,1 triliun. Dan kemudian untuk defisit negaranya untuk 2026 ini 638,8 triliun. Sementara di tahun 2025 itu 616,2 triliun rupiah pemirsa. Ya saya jelaskan sedikit. Pendapatan negara 2026 ini secara garis besar memang diproyeksikan 3.147,7 triliun atau naik hampir sekitar 10%, hampir 10% dari target tahun 2025. Dan belanja negara juga direncanakan nanti sebesar 3.786,5 triliun yang diarahkan untuk bisa memperkuat ketahanan pangan, energi hingga proyek strategis nasional. Sementara itu anggaran defisit anggaran ini diharapkan bisa diperkecil menjadi 2,48% dari PDB, lebih rendah dari 2025 yang berada di kisaran ini sekitar 2,53% pemirsa. Jadi Presiden menargetkan APBN nanti bisa seimbang atau balance budget bisa dicapai paling lambat pada 2027 atau 2028. Ini kemudian yang membuat waktu itu suasana ruang sidang bertepuk tangan. Kemudian bagaimana reaksi ekonomi terkait dengan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin. Jadi pemirsa, kemarin itu IHSG bahkan sempat tembus all time high
atau yang tertinggi pemirsa di level 8.017. Sementara rupiah ini secara garis besar memang sempat melemah 0,34% dan ditutup di kisaran 16.170,50 per USD. Jadi penjelasannya seperti ini pemirsa. Sejumlah indikator pasar yang sudah saya sebutkan tadi ini, salah satunya pasar modal yang ditutup di zona merah ini bertepatan dengan penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto Jumat kemarin. Dan berdasarkan data, kalau kita lihat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS itu memang ditutup melemah segini 0,34% di level 16.170,50 per USD. Sementara dolar itu turut terkoreksi 0,31% ke 97,95. Di level itu sebenarnya rupiah menguat 2,22% dalam 3 bulan, tetapi melemah 0,23% secara year to date. Sementara itu kalau kita lihat IHSG-nya pemirsa memang memerah setelah 5 hari perdagangan rally dan mengukir level penutupan tertinggi sepanjang masa atau all time high 7.931,25 pada hari Kamis lalu. Sedangkan Jumat kemarin IHSG ini sempat menyentuh level tertinggi 8.017,06 sekitar pukul 10:27 persisnya waktu Indonesia Barat atau berbarengan dengan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo. Dan kemudian setelah itu menggapai level tersebut pemirsa, IHSG sayangnya harus berangsur berbalik ke teritori negatif pemirsa. Tapi kita sempat all time high. Lalu pemirsa, bagaimana sebenarnya rencana-rencana ke depan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Fokus-fokusnya ini akan spesifiknya seperti apa? Saya membaginya ke dalam setidaknya 3 pernyataan resmi yang disampaikan. Yang pertama kita lihat pemirsa dalam slide berikut ini. Ternyata Presiden Prabowo itu sangat fokus terhadap swasembada pangan. Ia mengatakan bahwa kita harus mencapai swasembada pangan, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman begitu. Sampai di sini tidak. Ternyata Presiden Prabowo juga fokus kepada hal yang lain pemirsa. Nantinya RAPBN 2026 ini harus dimanfaatkan untuk yang lain. Kita lihat slide berikutnya pemirsa. Ia menyampaikan bahwa Indonesia harus jadi pelopor energi bersih dunia. Dia fokus ke energi juga, kemudian mencapai 100% pembangkitan EBT dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Selain itu ada lagi satu lagi yang kemudian ini bisa dikatakan menyorot perhatian juga karena Presiden Prabowo memfokuskan pada sektor pendidikan. Kita lihat dalam slide berikutnya pemirsa, di mana ia mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Memang banyak sekali hal yang disampaikan Presiden Prabowo, banyak sekali mimpi-mimpinya yang disampaikan kemarin, tapi setidaknya dari rangkuman tadi kita bisa melihat bahwa di berbagai sektor memang sudah dicanangkan untuk kemudian bisa dimaksimalkan dengan adanya RAPBN 2026 ini. Jadi kesimpulannya dengan postur anggaran yang lebih kuat, defisit yang makin kecil dan dukungan kebijakan yang terarah, RAPBN 2026 diharapkan mampu membawa Indonesia semakin dekat pada cita-cita menjadi negara maju. Namun tentunya tantangan utama tetap sama pemirsa, yakni memastikan bahwa setiap rupiah APBN ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.